Bincang santai soal wastra di Radio Hekson Bengkel Buleleng, Rabu 6 Desember 2023. KPD Bali menyapa dan berdialog di Radio Hekson FM, Desa Bengkel, Kecamatan Busung Biu, Buleleng. Menghadirkan Ketua KPD Bali Agus Astape dan penerima Lifetime Achievement KPD Bali Nyonya Putri Koster, bertema Pelestarian Wastra atau Kain Tenun Bali. Dalam acara yang dipandu penyiar Yuli itu, Nyonya Putri Koster menjelaskan pengalaman sebagai Ketua Dekranasda Bali 2018 sampai 2023 saat membina IKM atau UMKM khususnya kain atau wastra Bali. Menurutnya, kain tenun Bali sedang tidak baik-baik saja. Karena jika tidak dilestarikan dan dikembangkan, dikhawatirkan kedepannya akan punah. Hal ini disebabkan banyaknya kain dari luar Bali yang mengambil motif Bali terutama songket berupa bordiran. Padahal berkat perjuangannya bersama stakeholder lainnya, songket Bali telah memiliki KIK atau Kekayaan Intelektual Komunal oleh Pemprov Bali sehingga tidak bisa diproduksi di luar Bali menjadi bordiran. Meski demikian, sekiranya pengrajin IKM di Bali membuat model bordiran, banyak kearifan lokal bisa dijadikan motif, bukan motif songket. Sehingga kelak bisa muncul karya pengrajin IKM berupa kain bordiran Bali. Usai dialog di Radio Hekson FM, Nyonya Putri Koster juga sempat menemui sejumlah ibu dari Desa Bengkel, sekaligus berdiskusi perihal banyak hal, mulai dari kegiatan PKK hingga Pakis Bali termasuk soal fenomena tari rejang. Tidak asing sebenarnya dengan teknik bordir. Sudah baju-baju kebaya yang di Kerawang dibordir, itu ada juga usaha-usaha konveksi yang membordir sampai ke luar negeri, sampai kita sejahtera dulu di tahun 80-an. Tetapi sekarang teknik bordir itu dipakai untuk menjatuhkan dan menjajah kain songket kita. Motif songketnya diambil, dibuatlah tiruannya, motif songket diambil lalu dibordir. Jadi masyarakat melihat, wah ini songket model baru dan murah pula. Masyarakat tidak berpikir bahwa itu melanggar aturan undang-undang hak cipta. Dan di samping itu, coba ini menjadi kompetitor yang dahsyat bagi kain endak kita. Kalau tidak merugikan sih tidak apa-apa ya. Kita tidak alergi dengan teknik bordirnya, tetapi tolong jangan ambil motif-motif yang sudah menjadi ciri khas dari motif-motif kain songket. Ya misalnya diambil itu, akhirnya kain songket minimal di pasaran harganya 1 juta, yang bordir tapi motifnya songket itu 100.000. Bagaimana tidak orang lebih senang membeli yang 100.000? Toh dari jauh tampak seperti songket, padahal dia kan tidak songket, Mbak Yuli, gitu loh. Nah ini jangan kita selalu ngomong lestarikan Bali, tetapi tingkah kita jauh dari kata pelestarian. Ajak Bali, tapi kelakuan kita jekan Bali. Nah, gitu kan? Jadi ibu nggak apa-apa. Ibu melawan arus pun ibu yakini karena ini untuk perbaikan situasi kondisi. Barangkali 1000 orang meneriakkan nggak apa-apa, nggak ada pengaruhnya, tetapi ibu tetap bilang ada pengaruhnya. Karena suatu saat kalau sampai Bali kehilangan songket, kehilangan hancurnya endak-endak Bali kita, dan lebur tidak jelas yang mana songket Lombok, yang mana songket Bali, jadi campur baur dia seperti itu ya, ibu orang akan ingat, oh dulu pernah Ibu Koster berteriak-teriak nih gitu kan, sekarang begini dampaknya karena kita tidak. Nah sekarang makanya ibu lewat media penyiaran seperti ini, mari kita sadarkan diri kembali, jangan milih yang murah, karena yang murah pasti meriah dia gitu kan, kualitas rendah pastinya itu. Kadang-kadang harga kan tidak membohongi kualitas. Kalau kualitasnya bagus, pasti harganya pantas. Makanya khususnya pemerintah Provinsi Bali dalam mensosialisasikan program-program pembangunan ya. Dalam masa pemerintahan Gubernur Pak Koster dan Pak Aceh kan ada 44
tonggak Bali era baru. Salah satunya adalah tentang pelestarian wastra Bali. Nah, hari ini KPID mengangkat soal wastra Bali dengan Ibu Putri Koster, karena beliau sangat berpengalaman sebagai Ketua Dekranasda Bali, kemudian sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, sehingga beliau juga getol memperjuangkan bagaimana IKM di Bali kita agar bangkit, kemudian agar bisa juga menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri, dan juga bagaimana kain Bali itu harus menjadi lestari ya di Bali, sehingga tidak lagi diserang oleh produk-produk dari luar, khususnya pabrikan. Nah, itu yang kita bicarakan hari ini, sehingga kita berharap melalui lembaga penyiaran ini nanti masyarakat akan mendapatkan edukasi. Pendidikan, karena lembaga penyiaran itu fungsinya tentu ada 4 ya. Yang pertama adalah informasi, yang kedua adalah hiburan, yang ketiga adalah pendidikan, yang keempat adalah kontrol perangkat sosial serta pemersatu bangsa. Nah, ketika kita bicara soal pendidikan atau edukasi, nah ini salah satunya. Di tengah misalnya banyak sekali ada informasi-informasi hoax. Contoh yang tadi disampaikan oleh Ibu adalah berkaitan mungkin dengan kain. Sekarang kan banyak ada kain dari luar itu ya. Mungkin Mbak Yuli juga mungkin mudah-mudahan sudah memahami mana yang kain endak tenun Bali, mana yang songket, bordiran, mana sebagainya. Itu bisa ditanyakan sekarang sama Ibu Putri ya. Karena di sekolah-sekolah mungkin anak-anak juga ada yang pakai yang bordiran misalnya, udang bordiran. Nah, sebetulnya itu songket tentang. Nah, nanti silahkan disampaikan kepada Ibu Putri. Ini ajang yang sangat positif untuk itu. Baik, terima kasih atas kunjungan dari Ibu Putri ke studio Radio Hekson hari ini. Jadi kami mendapat edukasi ya, apalagi para pendengar Radio Hekson tentang bagaimana perbedaan endak asli, dan juga menganjurkan untuk memakai endak dan pakaian tradisional Bali yang asli begitu ya. Terima kasih. Kebebasan untuk berpendapat, hak asasi milik masyarakat, mencerahkan serta